jalin juga gitu kan. Modal utama sekali lagi ya ke depan mungkin saya selaku TU ini berbicara TU, kewajiban kawan-kawan yang sudah melakukan diklat ya sebaiknya begitu diklat selesai lapor, karena ada yang harus diselesaikan administrasi, termasuk ya hasil dari diklat itu berbentuk sertifikat, itu harus masuk di simpek, update simpek gitu kan. Sekarang lagi rapat nih simpek, ada Zoom untuk updating simpek kita, termasuk SKP ya. Nah ini yang perlunya 31 Januari terakhir SKP. Monggo koordinasi kita untuk intervensi rencana kegiatan dengan para kasih wilayah. Kendalanya di mana? Itu kan, jangan sampai pas 31 enggak buat SKP ya itu enggak dilayani, Pak. Kenaikan pangkat jabatan enggak akan dilayani. Termasuk ya penilaiannya nanti ya kurang ataupun cukup gitu kan. Karena syaratnya naik pangkat ya nilainya tadi harus baik. Sekarang tidak lagi bikin lupa. Kemarin udah ada penilaian bagi pejabat fungsional tertentu, Pol penyuluh udah ada integrasi nilai angka kredit. Berapa angka kredit pelayannya? Integrasinya berapa? Yaitu yang harus dituangkan di SKP terbaru. Nanti penilaiannya objektif, Pak. Langsung pimpinan yang ada di seksi wilayah nanti kasih objektif, oh sesuai dengan rencana kegiatan, tidak sesuai, mana bukti dukungnya gitu. Sekarang itu harus melek teknologi lah gitu kan. Kita main HP, WA itu udah biasa ya, aplikasi SKP ini harus paham juga. Ini akan aplikasi berkaitan itu termasuk Kadir, GPP gitu kan. Ini disinkronkan termasuk ya dengan SKP ya. Tugas ya jadi banyak kan, tugas TU itu ya nongkrongin kawan-kawan gitu kan, nilai tiap hari per bulan, bukti dukungnya nggak ada enggak itu, bahkan yang dipaku nggak bisa kemana-mana sebenarnya. Kita juga harus, makanya ada nanti operator membantu penilaian itu kan di urusan kepegawaian. Ini lagi rapat Zoom ya Pak Kaur ya, itu untuk membahas itu sinkronisasi. Setiap UPT yang harus mulai menjalankan gitu kan. Ya itu mungkin ya yang disampaikan yang jelas tidak banyak, tapi terima kasih ini apresiasi pada kawan yang sudah datang dan menjalankan kemarin arahan dulu. Pak kasih semua hadir, yaitu arahan dari semua pejabat lurah yang pengen melihat hasil seperti apa gitu kan. Ini tidak diterapkan nanti ke Polhut aja ya, sama lah nanti untuk penyuluh yang udah pelatihan ada presentasi. Sebenarnya sih kalau ada absen itu bisa dibuatkan internal itu angka kredit ya satu ini sebagai peserta hasil kegiatan gitu kan. Ada seminar, ini maksudnya seminar hasil 1 poin, ada absen gitu kan, nanti bisa kepala balai mengeluarkan sertifikat itu. Ini ya terbuka buat Polhut lainnya yang tidak ikut diklat sebenarnya, termasuk fungsional lainnya kalau mau ini hadir ya ada. Kalaupun itu dibuat ya monggo, atau sertifikat ya hanya internal gitu kan. Walaupun tidak bikin angka kredit fisik ataupun lupa fisik, tapi kan itu dilampirkan di PAK nantinya gitu kan, ataupun ya di SKP ini. Oh mengikuti seminar, undangannya ini, daftar hadirnya ada fotonya, itu kan di hadir dimuat, dikaitkan dengan SKP, laporan hariannya seperti apa, ada nilai angka kredit. Nah, ini banyak. Ini udah paham semua terkait penyusunan SKP belum ya? Orang mudeng juga belum klik. Ya sebenarnya kita mau mengagendakan sih tanggal semua itu kan, hadir sekalian buat sosialisasi, sekalian buat SKP, bawa laptop masing-masing, udah jepret, mau di kantor balai di sini gitu kan, udah buat semua. Karena yang pimpinan juga ini terkendala, kita pejabat struktural baik di kasih wilayah, TU, terutama jadi TU ya yang merangkap PLT. PLT udah terdetek, kita rubah ke TU nya, yang PLT nggak terdetek, TU terdetek.
karena akunnya tadi gitu, ini masih dikonsultasikan seperti itu. Tapi yang jelas deadline waktu 31 harus diperhatikan ya kawan-kawan, sebelum sibuk berkegiatan di lapangan ada baiknya meluangkan waktu dulu, sehari selesai kalaupun mau ya. Kawan-kawan yang udah memiliki kemampuan menyusun itu kumpulin lah, ayo kerja bareng nih kawan-kawan di seksi data ini, mumpung-mumpung nih Polhut di sini, luangkan waktu bahas mana yang udah paham menyusun, mumpung-mumpul kapan lagi gitu. Nanti setelah pembinaan ini ya monggo tindak lanjut, apakah nanti setelah Jumatan apa ngumpul khusus Polhut menyusun SKP karena kaitannya dengan perencanaan kegiatan tahunan. Mau bikin apa sih Polhut ini? Udah punya rencana belum di tahun 2024 ini? Gitu kan? Dan SKP ini ya kontrak kerja antara, tapi kalau di seksi wilayah ya dengan kasih wilayah, kalau di bawah TU ya dengan TU kontrak kerja. Dan itu penilaiannya nanti objektif. Itu ya refresh aja lah kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Mungkin nanti ada yang disampaikan oleh para kasih wilayah karena ini momennya kita ngumpul gitu kan, seperti itu. Harapnya perubahan itu ya perlu banget ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang makin menurun. Semangat kawan-kawan nanti setelah itu gini menurun, itu yang bukan harapan kita. Semangat kawan-kawan, yang jelas apapun gitu kan, siap dulu. Kalau mampu nggak mampu ya jalani dulu lah, baru kalau nggak mampu bendera putih nyerah gitu kan. Kita nggak perlu kerja sendiri, tim resort seksi gitu kan, balai mitra, kalaupun ada keterbatasan ada mitra, mobilisasi bisa minta bantuan kasih wilayah, makasih bisa, mitra sini bantu nih resort ini, ada lagi kegiatan ini, itu udah dilakukan oleh para kasih wilayah. Itu kan, itu peran penting kasih wilayah karena ya beliau-beliau ini yang memahami lapangan. Gitu kan. Yang jelas 2024, yang jelas tantangan kita terhadap kawasan, terhadap perlindungan kawasan ini ya makin berat ya. Pak Firman ya, banyak info di lapangan yang berseliweran gitu kan. Ya belum tentu A1 tapi kita harus respon gitu kan. Kita cek and recheck gitu kan informasi tersebut. Tadi disampaikan informasi ada yang mengelabui kita, ada yang benar A1, ya kita harus respon, tangkap gitu kan. Oke, olah dulu benernya. Kemarin juga dari informasi, penangkapan kemarin dari informasi, lapor pimpinan, oke, pada ini menggerakkan stafnya dan mitra, alhamdulillah tertangkap. Ya mudah-mudahan ya ini sebenarnya ya penangkapan ini ya jalan terakhir ya sebenarnya yang kita lakukan. Kita nggak mau sebenarnya penangkapan, tapi itu jalan terakhir, pembinaan terakhir, ya binasakan gitu. Kita udah banyak kegiatan di lapangan, bahkan ya dari informasi yang TO ini target orang lama. Tuh, alhamdulillah sekali lagi apresiasi buat kawan-kawan Polhut ya, tetap semangat di lapangan, jalin komunikasi, koordinasi, tidak hanya di seksi masing-masing, tapi lintas seksi lah, obrol. Apa sih yang terjadi di seksi ini, seksi itu, sharing, gitu kan. Kita zaman era keterbukaan teknologi cepat, tidak harus ketemu via WA. Dulu ada, saya lihat ada grup Polhut juga, ya gunakanlah untuk hal-hal positif, mendukung kerja di lapangan. Kebetulan ya di grup Polhut itu ada pejabat struktural langsung. Dan kalaupun ada hal penting, tapi ya itu ada sifat terbuka, tertutup, informasi itu mungkin perlu dipilah juga ya. Mungkin kawan-kawan udah paham lah mana itu kan operasi terbuka atau tertutup, mana yang perlu diketahui secara umum atau senyap. Itu perlu dipahami. Monggo, yang jelas komunikasi kita lakukan. Saya mungkin atas nama TU ya, sekarang pejabat PLT ya sementara lah, nunggu yang definitif. Ya mudah-mudahan tadi doa Pak Arman, salah satu dari kita pejabat struktural bisa mengisi di sini, gitu kan. Siapapun, mau Pak John, Pak Padani, Pak Wawan, ya kalaupun saya, nama salah ya ikhlas, yang memahami nanti di dalam. Kalaupun dari luar, ya tadi perlu pendampingan.
menyampaikan informasi awal lagi. Siapapun pimpinan nanti di sini ya kita dukung. Ayo, karena beliau ini harus mengikut sistem kita yang udah bagus kita susun. Jangan datang yang ngacak-ngacak baru arisan lagi, gitu kan. Memang style pimpinan itu ya berbeda-beda lah. Tapi ya sistem itu jangan dirubah kalau yang udah lebih baik. Gitu. Sistem kerja di seksi, di resort, di lapangan, gitu kan. Udah kalau udah baik sistemnya ya udah kita lanjutkan. Gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Ini Pak Abdul itu kan yang memberikan kesempatan. Itu yang kalau pernah dari seksi wilayah yang jelas saya mungkin atas nama manajemen balai ya ucapkan terima kasih. Sekilas sudah saya pahami lah gitu kan terkait materi-materi, terutama yang materi kehutanan, terus materi di Lemdik ya, karena kita juga ngalami ya Jonka Badani itu kan di tempat di sana ya ngalami lah itu kan. Tapi ya kita terapkan di lapangan seperti apa untuk mendukung pengelolaan. Oke, mungkin semangat ya kawan-kawan. Coba cek sound, forward. Oke, makasih. Terima kasih Pak Abdul, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada arahan Kepala Balai. Pada prinsipnya dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan sebagai petunjuk bahwa kita menjalankan tugas sesuai dengan SOP sehingga tidak akan merugikan kita. Jangan sampai kita melaksanakan tugas sudah capek, kita dirugikan. Jadi kita berjalan sesuai dengan SOP yang ada, petunjuk yang ada. Karena waktu kita nanti sampai jam 12, ini yang masih ada arahan dari 2 seksi. Jadi kita mungkin nanti jam 12 kita anggap sudah cukup karena kita sudah waktunya sholat Jumat karena ada Jumat. Jadi dari 2 kepala seksi nanti kita bagi 30 menit untuk memberikan arahan. Untuk yang pertama kami persilakan kepada yang datang duluan karena kepala seksi 2, sehingga untuk berikutnya kepada kepala seksi 2 waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Kasat Pohut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya permohonan maaf saya sebagai Kepala Seksi Wilayah 2 apabila anggota kami ada hal-hal yang kurang berkenan pada Bapak PLT, Kaur Kepegawaian dan Kasat Pohut. Hal ini adalah merupakan kesalahan saya sebagai pimpinan. Selanjutnya dari 24 peserta Dikduk itu setengahnya adalah anggota saya. 12 orang itu menjadi peserta anggota Dikduk pada saat itu. Ya lumayan menjadi agak kewalahan bagi saya dengan personil tinggal 4 orang, kebakaran bertubi-tubi pada saat itu. Tapi alhamdulillah dengan semangat dan ketekunan itu bisa ditangani. Selanjutnya dari 12 orang ini ada 1 orang personil kami nggak bisa hadir pada saat ini karena saya tugaskan ke Resort Rantau Jaya, Pak Handoko ke Resort Rantau Jaya karena berkaitan pasca penangkapan ini. Jadi dari Pak Karman memang sebagai senior, sebagai orang tua harus begitu pada mereka. Yang pahit itu harus disampaikan, kalau manis nggak perlu disampaikan, teman-teman udah bisa sendiri. Udah ngerti sendiri. Jadi saya rangkum, yang saya catat ada solusi yang disampaikan Pak Karman ini. Gitu. Nanti akan saya menyampaikan setengahnya karena saya junior. Jadi ada 12 yang disampaikan Pak Karman yang telah saya disampaikan, sama disiplin, memberikan teladan teman-teman masyarakat, mempunyai etika dan berwibawa, dan yang keempat berkomitmen, kelima kebersamaan, keenam jalin komunikasi, yang ketujuh menjadi satu komando walaupun ada keterkaitan dengan pihak lain, misalkan perbantukan di mitra di mana. Yang kedelapan ada manajemen risiko, dan itulah yang harus kita lakukan. 9 harus berani menghadapi tantangan, dan 10 tahu kekuatan dan kelemahan kita. Ke-11
Jangan punya jiwa pengemis dan pengecut. Ini yang sering terjadi. Jadi mendengar mau keluar SK 01 itu dukun-dukun di sini penuh didatangi. Ada garam lah, ada apa lah, itu terjadi di mana-mana. Atau ada yang datang ke pimpinannya, ada yang menangis-nangis sampai membawa anak istri, ada juga terjadi. Itu hal biasa tapi nggak boleh dilakukan. Dan mempunyai mental yang baik itu kaitan. Jadi dari 12 ini saya akan menyampaikan bahwa tadi satu ya personil kita kesalahan anggota di seksi wilayah 2 adalah kesalahan saya sebagai pimpinannya karena kekurangan saya untuk membina teman-teman. Yang kedua, perlu kalian tahu bahwa nasib, rezeki dan keberhasilan itu Allah menentukan, tetapi kita yang punya kewajiban untuk berusaha. Jadi saya berangkat merintis dari awal seperti kalian. Jadi pertama masuk saya itu adalah Pak Resor. 17 tahun saya menjadi Pak Resor. 8 bulan saya bekerja, saya ditunjuk menjadi Pak Resor. Yang anak buahnya seumuran Pak Karman, seumuran Pak Wadi, Pak Firman. Saya umur 20 tahunan, gimana memberitahu mereka? Bagaimana mengarahkan? Tapi itu adalah satu seni. Seni memimpin. Dan kita punya kecerdasan. Teman-teman punya kecerdasan, itu harus bisa dilakukan. Padahal saya anak pawang baru 8 bulan bekerja. Dan di Pohut Angkatan 1 Sarjana itu seluruh Indonesia baru saya yang jadi presiden mau. Karena kebanyakan mereka maunya duduk di meja tik atau marahin anggotanya. Saya mencoba itu, menerima tantangan. Dan alhamdulillah itu bisa. Jadi sampai berjenjang terus dari bawah dan alhamdulillah itu bisa dilakukan. Jadi kenapa saya mau begini? Biar teman-teman punya kepercayaan diri, punya kekuatan, punya semangat untuk bisa merintis dan menentukan nasibnya. Hal seperti itu yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Terus harapan saya sebagai Pohut dan kebetulan teman-teman juga satu alma mater, lembaga pendidikannya, jangan membuat malu kami. Kenapa? Yang ketiga ini harapan saya jangan kalian menjadi Pohut cabe-cabean. Tahu cabe-cabean? Ya dalam tanda kutip kasarnya menjadi pelacur, membela siapa yang membayar. Harusnya membela siapa yang benar. Hal seperti itu penting sekali bagi kita. Karena sekali kita berkhianat, seluruh ini akan hancur semua. Baik tangan mereka, Indonesia ataupun dunia. Itu hal yang penting. Jadi tolong teman-teman ucapkan itu. Selanjutnya kami, teman-teman terutama yang seksi wilayah 2, dianggap bahwa seksi wilayah 2 itu seksi pembuangan. Jadi SK 01 itu kan pada nggak mau dengan seksi wilayah 2 karena jauh lah, masalahnya banyak. Tapi tekad saya di awal saya datang di seksi wilayah 2 itu akan membuktikan. Saya ngomong ke teman-teman, tempat pembuangan ini akan menjadi tempat penempaan kita semua. Teman-teman dibuang, katakan orang atau anggapan kalian itu dibuang, menjadi penempaan kalian yang akan menjadikan kalian lebih baik lagi. Mari kita tunjukkan. Menjadi sekolah yang akan menjadikan kita orang yang terbaik. Cuman kuncinya mental kalian harus baik. Dengan menghadapi saya yang seperti ini gayanya, gaya Pak Karman seperti ini, teman-teman merasakan seperti apa saya. Hal seperti itu penting, sehingga nanti teman-teman keluar itu atau bergeser itu menjadi orang yang paling dibutuhkan. Itu cita-cita saya. Menjadi kebutuhan baik di balai, di seksi, silakan. Karena ini udah menjadi orang yang bisa digunakan dengan baik. Harapan saya seperti itu. Jadi kekurangan, ketidakbisaan itu hal biasa manusia.
Yang harus ada di kalian adalah semangat, kemauan, dan kejujuran. Itu yang harus kita tempati diri kita. Itu yang menjadi cita-cita saya selama di seksi wilayah 2. Kalau yang disampaikan oleh Pak Karman menjadi begini, menjadi itu nanti. Saya tidak terlalu ini, tapi kalau itu menjadi satu amanah, alhamdulillah. Dan tidak munafik, kita pengen cari lebih baik lagi. Tetapi bukan menjadi acuan utama. Terus yang selanjutnya, makna penting dari diklat itu yang saya harapkan. Yang tadi presentasi itu bukan berbentuk laporan seperti itu. Saya minta makna dari kalian, dari diklat itu setelah menang diklat, dari awal kalian sebelum mendapatkan diklat, setelah mendapatkan diklat, seperti apa kalian yang rasakan. Itu yang perlu disampaikan. Tapi ini nanti ke depan pembelajaran, dan harus berani teman-teman itu untuk berani tampil. Jadi saya mulai kan karena Pak Resort itu bukan warisan yang ininya karena pangkatnya tinggi, karena tuanya tua dijadikan pemimpin, bukan itu. Tapi teman-teman punya kemampuan menjadi amanah dari pimpinan untuk mengemban itu. Sehingga seperti poin-poin Pak Karman yang 12 itu yang paling penting kepada satu waktu punya, karena mengemban amanah itu, mempunyai etika, berwibawa, punya komitmen, dan bisa menjalin komunikasi dan selanjutnya. Dan teman-teman, harapan saya itu bisa berpikir cerdas, tepat, dan cepat. Jadi nggak harus pinter. Pinter kalau minternya buat apa? Tapi punya kecerdasan, punya kemampuan. Karena kalian masuk jadi pegawai itu adalah ini kecerdasan, punya kemampuan. Di situ kita harus terus mengasah, perbaiki, sehingga kalian menjadi orang yang terbaik. Walaupun kalian masuk ke sini menjadi PNS, ASN, itu menjadi orang terbaik, tapi harus tetap lebih baik lagi, memberikan contoh kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada anggota kita, kepada keluarga kita. Itu yang penting. Dan yang terakhir itu berpikir cerdas dan tepat, tapi ada satu pesan dari saya, karena hasil yang saya pelajari di sini, di TMWK ini, dan harus kalian catat, tidak boleh kita terkotak-kotak atau berkelompok-kelompok. Itu yang sebenarnya yang terjadi permasalahan di TMWK. Permasalahan gangguan, perburuan lah, apalah, itu semuanya di setiap UPT ada, malah mungkin adalah lebih parah. Tetapi yang menjadi masalah, tidak ada kebersamaan dari kita, tidak ada kepedulian dari kita, dan kita jadi terkotak-kotak. Pengen tampil ganteng sendiri-sendiri, ada juga yang begitu. Itu yang nggak boleh. Ini adalah kita semua, dan dengan kawan kita harus saling mendukung dan saling mengingatkan. Yang membedakan adalah tugas dan kewenangan. Teman-teman ada tanda kewenangannya, ada tanda pangkatnya. Itu yang membedakan. Ada SK yang menunjukkan siapa kepala resort, siapa anggotanya. Ada SK yang menunjukkan bahwa siapa kepala seksinya, siapa kepala balik. Itu yang membedakan, hanya itu aja, tugas dan kewenangan. Tetapi tidak menjadi terkotak-kotak. Betul yang disampaikan sebelumnya dari Pak Karman dan Pak PLT, kita menjadi satu semua. Sakitnya seksi 1 ya sakitnya seksi 2. Jangan berpikir wah itu biarin ada kebakaran di batas kawasan antara seksi 1, seksi 2, ininya biarin, matiin aja yang seksi 2-nya, seksi 1 dibiarkan. Itu goblok namanya. Dan saya nggak suka seperti itu. Jadi lakukan dulu sambil menunggu teman-teman dari wilayah lain atau misalkan dari seksi 1 datang, ya kita yang ada di situ berupaya dulu.
Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan saya tidak mau anggota saya di seksi 2 berpikir seperti itu. Mungkin itu Pak Kasat, yang saya sampaikan nggak banyak, karena ini udah banyak dari para senior kita terkait yang disampaikan, dan itu sebenarnya ada yang tadi pendahuluan dan apa aturan Permen Menteri terkait kepolhutan itu tercantum semua di situ, di sini. Yang di 12 itu tercatat. Itu yang perlu dipegang oleh teman-teman, perlu diingat dan itu dicatat. Jadi ke depan, ayo kita sama-sama menuju ke arah yang lebih baik lagi. Hal-hal yang kemarin merasa kurang baik, kurang bagus, jadikanlah pelajaran dan sejarah. Jangan menjadi terus dilakukan. Jangan kita menjadi keledai jatuh ke lubang itu juga. Kalaupun kita harus terpeleset, ya lubangnya yang lain lah. Itu penting bagi teman-teman. Mungkin itu Pak Kasat, terima kasih. Mohon maaf apa yang saya sampaikan ya hampir mirip mungkin dengan Pak Karman, karena kita sebagai Polhut ketegasan itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Seksi 2 yang telah memberikan masukan baik dari pengalaman beliau waktu menjalankan tugas sebagai Polhut menjadi kepala resort. Itulah ternyata memang kita ini junior, tapi di dalam kemampuan untuk memberikan pembinaan cukup sehingga bisa juga di ini. Jadi untuk standarnya kepala resort itu bukan dari duk, yang penting dia mampu untuk meminit terkait dengan kegiatan yang ada di resort. Karena itu salah satu ya, kalau kita sebagai kepala resort tidak punya kemampuan dalam strategi pengaman di resort sendiri, ya mungkin juga akan menjadi lemah di. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada seksi 1 yang telah memberikan arahan terkait dengan pembinaan ini, karena kita juga sebenarnya waktu masih ada dari kepala seksi, tapi kami persilakan mungkin sebelum sampai jam 12 sudah selesai. Terima kasih. Persilakan. Terima kasih Pak Abdu. Izin Pak PLT, Pak Kasih 2, Pak Kawul, dan kawan-kawan yang saya hormati dan saya sayangi. Untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak PLT, Kepala Seksi, Kawul Kepegawaian, bagi saya sebenarnya sudah cukup ya. Sudah semua aspek dibahas. Saya hanya berharap apa yang diharapkan dari pelatihan itu terbawa sampai saat ini dan nanti ke lapangan. Diktuk itu bukan formalitas agar kalian pantas jadi Polhut, bukan. Buktinya kalian dulu jadi Polhut kan, walaupun nggak diktuk kan. Artinya bukan formalitas untuk menjadi Polhut. Harapannya adalah diktuk itu membentuk jati diri dan mental rekan-rekan sekalian, agar baju yang dikenakan ini pantas berada di tubuh kita. Kalau selama kita memakai seragam ini ternyata tidak pantas, lebih baik kalau sudah dipakai, dihangerkan saja, taruh di rumah, daripada kita mengotori baju itu, mengotori lambang-lambang yang ada di pundak dan di dada. Lambang di pundak adalah itu yang dipangku, beban, kewajiban. Yang di dada adalah harga diri. Kawan-kawan harus bisa memaknai itu. Terkait apa yang disampaikan oleh
Pak Dhani, Pak PLT, Pak Kaur, bagaimana disiplin, itu saya sangat setuju. Karena dari disiplin itu, kalau kita bisa menerapkannya di dalam internal kita, dan itu tampak oleh pihak-pihak luar, apa yang kita lakukan itu akan meningkatkan martabat institusi kita. Mereka akan segan dengan kita. Polisi, TNI, satu orang di lapangan pun masyarakat segan, nggak perlu berkelompok, karena institusinya sudah disegani. Harapan saya kita bisa membuat seperti itu. Nggak perlu banyak-banyak di lapangan, cukup satu, tapi efektif disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan, karena institusi kita yang sudah martabatnya berubah. Jadi harapan saya, terutama etika internal kita itu dijaga. Siapa yang dipercaya untuk menjadi kepala, badan dan ekor itu, jangan pernah ada kita tugas ekor lari duluan, ninggalin badan, ninggalin kepala. Itu kalau kita terjemahkan itu berkhianat. Kalau dalam perang itu hukum orang yang berkhianat, rekan-rekan sudah tahu semua. Memang tidak akan ditetapkan di balai, tapi Allah akan mencatat kita sebagai pengkhianat. Berani tidak menjadi kita pendek umur, penakut juga tidak menjadi kita panjang umur. Ketika umur kita sampai, kita pulang rahmatullah itu sebagai apa? Itu yang perlu kita perjuangkan. Apakah kita sebagai syuhada jihad fisabilillah atau sebagai pengkhianat? Itu yang harus kita perjuangkan. Tidak mungkin seorang anggota tidak mungkin seorang bisa berubah. Itu modal umum. Rusaknya bukan rusaknya bumi ini sudah dicatatkan sama Allah, akan rusak kemudian kiamat. Yang bisa membenahi hanya Allah. Kita nggak perlu risau dengan hasil, tapi yang perlu kita risau adalah di mana posisi kita ketika bumi ini rusak. Sebagai perusahaan atau sebagai yang bisa membenahi, itu yang perlu kita perjuangkan. Kalau kita berada di jalur yang benar berdasarkan disiplin, SOP, bukan besar untuk kita yang dihormati orang, bukannya sangarnya wajah kita ini membuat orang bukan, tapi ketika kita menjaga martabat kita dan institusi yang dilihat oleh orang-orang itu bukan kita, tapi seragam ini, tapi kementerian ini, tapi Indonesia ini. Untuk ke eksternal, harapan saya kalau ada tamu-tamu kita betul-betul menerapkan perilaku yang sesuai. Ya, orang-orang eksternal, terutama kelompok polisi, TNI itu tahu bahwa kita satu kesatuan yang kompak dan disiplin. Lagi ada menteri kita atau dirjen lain datang. Di lapangan kita harus bisa menampilkan. Jangan kita berkerumun kayak anak kamu itu, tapi berkerumunan bagaimana sebuah pasukan tubuh. Kalau citra itu bisa kita raih, kalau Jaya, Mereka Lestari itu bukan hal yang mustahil. Harapan saya, harapan kita semua, momentum ulang tahun sports ini bisa kita manfaatkan sebagai titik balik untuk berbuat yang lebih baik. Tidak ada orang yang tidak punya dosa, semua punya dosa. Hanya Allah saja yang kalau seandainya Allah membuka aib saya malu dong. Jadi tidak ada orang yang bersih. Begitu juga Pak Dhani.
Jadi kalau Allah saja menjaga aib saya, masa saya mau membuka aib? Saya berharap pecah di grup daripada pecah di grup itu benar-benar bisa dipenuhi. Jangan pernah memberikan penilaian yang jelek kepada siapapun juga tentang rawat kita, apalagi di sini. Sekarang gini, logikanya, kalau kita saling membuka aib, pimpinan begini, nah ini sampai ke pusat. Kata pusat, pimpinan nggak becus, anak buah nggak becus juga. Kita kerja sama-sama. Pak Bu mungkin bisa menceritakan bagaimana pengalaman saat di luar, jauh dari keluarga. Semua berawal dari diri kita sendiri. Hari esok kita akan menjadi apa? Niat kita baik, insya Allah baik. Tapi niat kita benar-benar, jangan harap esok. Harapan saya, jaga martabat Bobot, apa yang dibudak dan digada itu saat dilakukan. Saya menambahkan itu saja, Pak Abdul. Namun saya berharap ada janji dan tekad dari rekan-rekan sekalian yang bisa dikenang dan bisa selalu diingat dan akan selalu menjadi kontrol tadi para pimpinan untuk terus dievaluasi. Tekad janji itu saya harap nanti dituangkan di laporan yang akan dikirim. Jadi ditambahkan butir. Butirnya adalah pencapaian hasil. Apa yang dibahas di laporan itu? Masalah disiplin. Pencapaian hasilnya 1. Kami beserta Diktum memahami disiplin dan akan menerapkannya di lapangan. Janji-janji itu yang saya harapkan dimunculkan saat ini. Tuangkan di situ. Harapan saya nanti waktu akan lebih banyak dihabiskan dalam diskusi antara kalian, janji dan tekad apa yang akan kalian sampaikan ke balai. Tuangkan di laporan. Saat ini juga berdiskusi kita, kami para senior akan mengamati. Itu poin pertama yang paling penting. Poin yang kedua terkait dengan ada rencana S01, ada banyak mutasi yang Pak tahu. Saya berharap dalam mutasi ini mindset zaman dulu itu dibuang. Jangan mindsetnya hanya resort saya. Kalau resort saya, seperti Pak Dandi bilang, semua cara akan dilakukan supaya tetap di resort itu. Mindset itu diubah. Jangan resort saya, tapi TNWK saya. Gak ada resort, yang ada TNWK. Saya yakin komposisi yang dirancang oleh unsur pimpinan di Balai TNWK ini sudah mengakomodir seluruh titik kerawanan yang ada di Balai TNWK. Saya yakin itu. Jadi mutasi itu hanya untuk sekedar memperkuat titik-titik lemahnya. Dan percayalah bahwa walaupun pindah ke lain seksi itu lebih baik daripada pindah ke MBBS. Saya coba telepon Gemus tapi gak nyambung. Saya pengen dia itu cerita. Saya pengen nanya apa kabar Gemus, besok mana sekarang, gimana enaknya ke MBBS. Saya pengen dia menjawab. Pengen saya loudspeaker biar kawan-kawan mendengar, biar timbul rasa syukur. Jangan melihat orang ini di atas saja terus jangan. Lihat orang ini bawah, baru kita bisa bersyukur. Sejauh-jauhnya dari mereka, gimana sih?
saya itu bisa disadari benar dan menimbulkan rasa syukur di kawan-kawan. Akibatnya akan menaikkan motivasi, semangat dan disiplin kita dalam menjaga dari pundak dan di dada. Saya seperti itu. Jadi ketika perintah turun, kita tidak terus, jangan khawatir. Walaupun kita tidak tempat baru, tapi yang mengisi kita adalah seluruh komponen dari mereka ini. Jangan pernah berpikir sendiri, karena yang lain ada di belakang. Siang malam kita ada WA, bisa saling komunikasi. Itu saya sampaikan pada kawan-kawan sekalian. Harapan saya, Pak Bonari, tolong dibuka slide paparan tadi, ditambah satu item yang isinya pencapaian hasil dan poin-poin di pencapaian hasil itu adalah berasal dari disiplin yang sudah diuraikan sebelumnya. Kawan-kawan tuangkan di situ apa yang kawan-kawan rasakan, pahami dan papernya tuangkan sendiri. Bisa, boleh. Saya pikir saya sampaikan Pak Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Harapan saya dalam kegiatan diskusi untuk mengisi menambah butir-butir ini kita bisa ditolong Pak Tawur yang melitnya. Ya, apa yang di situ dicantumkan nanti itu sesuai dengan harapan kita, karena apa yang dicantumkan itu adalah menjadi tekad dan janji kawan-kawan untuk ikut sebagai bahan kami monitoring dan evaluasi posisi COVID untuk Polri Jaya dan PNWK hasilnya harus selesai. Sekian, Polri Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Seksi 1 yang telah memberikan penyejuk, penjernihan di dalam kita menjalankan tugas. Memang kita jangan memandang ke atas, kita pandanglah ke bawah. Karena yang lebih dekat, kalau kita melambang jauh, dan itu harus cita-cita. Jangan cita-cita boleh kita jauh. Tapi kalau kita mau jalan tugas, lihat dulu yang di bawah. Sebenarnya tadi juga sudah di arahan dari Seksi 2 untuk memberikan itu janji hasil yang telah dicapai yang akan diterapkan dalam menjalankan tugas di lapangan. Itu yang perlu dituangkan di dalam itu. Tetapi memang pada prinsipnya bahwa kita kerja ini harus kerja keras, cerdas dan ikhlas. Dari 3 prinsip ini kalau kita jalankan memang cukup luas. Kerja keras bukan kita kerja terus-terusan gitu, tapi kita harus kerja secara akal, secara insting kita juga punya. Jadi mana yang menjadi tantangan yang berat, ini langkahnya harus apa. Jadi kita harus di situ keras, cerdas dan ikhlas. Tapi kalau kita kerja belum sudah ngeluh, nah ini sebenarnya berarti apa yang disampaikan Pak Kepala Seksi tadi, kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Untuk selanjutnya ini kami persilahkan, masih ada waktu mungkin nanti juga 10 menit terkait dengan yang mengikuti diktum. Harapan apa yang nanti diinginkan setelah mengikuti pelatihan sehingga untuk diterapkan di lapangan dalam kita berjalan tugas. Ini kami persilahkan masukannya dari teman-teman, karena kita juga setelah itu selama 2 bulan terus hasilnya apa yang harus kita laksanakan, karena kita harus memberikan motivasi terhadap kita, istilahnya wajah baru lah. Jangan sampai nanti kita sudah diktum biasa-biasa saja. Nah, ini kita berharap dengan adanya 24 ini akan memberi warna untuk penanganan kasus pengamanan atau perlindungan di WK ini berbeda. Kenapa ya? Mereka sudah dibekali pengalaman-pengalaman dalam pelatihan itu. Tadi sudah disampaikan tadi, mulai dari full bucket, preventif, preemptif, represif sudah dipelajari di situ. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi ancaman kawasan ini yang ada sekarang inilah. Ini saya berharap dari wajah-wajah yang sudah telah
menjalani itu ada istilahnya warna baru lah, warna baru. Jangan biasa-biasa aja. Kami persilakan yang ada masukan. Dibuka dulu aja ini. Diketik dulu sama Pak Bonari pencapaian hasil tadi. Biar secara teknis kita bisa diskusi ngalir maksudnya. Atau izin Pak Abdul, Pak Herman, karena ini sifatnya sudah teknis ya, mungkin akan lebih mengena kalau nanti dilanjutkan setelah acara ini selesai. Kawan-kawan berkumpul mendiskusikan kita mau janji apa, tapi ini akan ditagih oleh kami. Jadi betul-betul harus dipikirkan matang-matang dalam membuat poin-poin itu. Setelah itu baru nanti di print disampaikan kepada Pak Kaur. Kalau Pak Kaur sudah setuju, baru setelah itu akan diproses laporan ini. Saya pikir itu saran saya Pak Abdul, Pak Rahman, Pak Kasih, mohon izin. Terima kasih. Waktunya mepet. Iya, makanya nanti di sebelah sini. Mungkin ini kendalanya kan makan sendiri-sendiri. Panitianya Pak Abdul, Pak. Satu sekalian buat itu tes dulu. Satu dua lagi adalah pembagian baju ya. Bahan baju. Apa? Iya. Setelah Jumat. Saya setuju aja masalah jadi orang bagaimana untuk persiapan Jumat itu apa udah terjadi? Ini Pak Herman, ini masukan saja karena kita juga mengingat waktu juga. Bagaimana nanti yang tadi disampaikan dari harapan dari Pak Jonfa terkait dengan janji-janji teman-teman itu, nanti mungkin bisa didiskusikan dari teman-teman ini, dituangkan, nanti hasilnya disampaikan mungkin bisa langsung ke Pak Kaur nanti. Yang penting dari apa yang diharapkan dari Pak Jonfa dengan janji-janji yang sudah ingin diharapkan dari hasil itu mungkin dituangkan di dalam itu, nanti kita disampaikan dengan kita, nanti setelah itu kita sampaikan ke kepala balai terkait dengan ini karena tidak bisa mengingat waktu ya karena ini Jumat. Nah, untuk acara ini mungkin bisa juga kita sudahi, intinya biar nanti kita atur. Kenapa ya? Jadi kalau kita melakukan kegiatan di hari Jumat memang riskan juga waktunya. Jadi nanti kita susun lagi, kita persiapkan lagi terkait dengan rapat selanjutnya. Karena kita juga siapa tahu di dalam 1 bulan ini kita sebenarnya berharap dalam 1 bulan kita harus ada pertemuan sehingga untuk memberikan kita satu kendala-kendala yang di lapangan yang baik di lapangan di resort maupun di yang lain terkait masukan-masukan. Kita akan bedah bersama intinya. Jadi siapa tahu satu resort dengan resort lain beda permasalahannya. Kita sama-sama karena ini kita adalah satu korsa Taman Nasional. Mungkin acara ini karena tadi juga sudah ini untuk yang janji biar nanti didiskusikan, dituangkan di dalam ini tulisan. Untuk acara ini mari kita sama-sama mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pada siang ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita laksanakan dengan mudah, kita dengan berprinsip pada kerja keras, cerdas dan ikhlas. Mungkin mari kita sama-sama acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ini. Selamat ya. Selamat ya. Saya ngikutin nih. Semangat. Bang, selamat Bang. Siap. Bang.
Cak, selamat ya. Oh, makasih ya kau. Ayo. Makasih ya. Woi, selamat. Siap, Pak. Siap. Mantap. Keren. Mantap. Makasih. Makasih ya. Semangat ya. Tok. Makasih Pak. Muslimin. Semangat ya. Makasih ya. Semangat ya. Sukses ya. Semangat ya. Alhamdulillah. Gimana? Salat di mana kita? Masjid. Alhamdulillah selesai. Iya. Makan siang, oke. Gimana? Cabut kita? Udah masuk, udah tes, udah cek. Nah ini gini, cidat ya. Cek nggak piye? Pas dong. Cek dong. Udah, makasih ya. Maaf ya. Oke, thank you. Oke, selesai acara kita dan sekarang saya mau balik kanan. Kita mau. Oke, mantap seperti zaman, woi. Keren nomor satu ini, asli keren. Siap. Kepresnya aja sampai apa namanya? Sampai ngakui loh. Maka saya bilang keren. Mana kepresnya? Kurang tahu. Jidat dia ini yang bikin beda ini. Sampai ada tamu nyium tangan loh. Katanya apa namanya? Komandannya. Kita tuh santai saja. Kalau bukan bidangnya, jangan pernah berpikir hal ya. Siap. Tapi kalau dihantam, kita hancurkan. Oke, siap. Itu sudah komitmen itu. Kita Alhamdulillah. lakukan sesuai versi. Semangat ya. Ini terus ini sampai dari mulai awal tersimpan nanti apa yang disampaikan. Siap, Komandan. Oke, semangat ya. Teman-teman, mindsetnya Saya pengen itu komando. Komando. Satu pengen komando. Ada yang kondisikan gitu loh, komandoin. Kalau enggak, waduh, ruwet kita. Yuk makan siang. Saya pulang. Pulang ya. Assalamualaikum Pak Ade Chandra. Sehat. Oh, Damhuri. Pak Ade Chandra. Gagah ini. Salam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang penting wabarakatuh. nyaman. Oke, semangat. Semangat. Oke, saya terus ya. Mau Jumatan kita. Oh iya, ngasih khotbah ya jadwal. Iya. Ini Iya. bersama ini saudara ini. Siap, sekali hitam. Oke ya. Yuk. Wah, ojo banter-banter aku malah kaget yang ini iki. Alhamdulillah. Tinggal nunggu si anu ya. Tunggu siapa namanya? Yuson SPT. Selesai berarti dah ya. Oke, berarti selesai ya udah ya. Berarti deal kan? Oke, udah enggak ada masalah ya. Pak Abdu pamit. Pak Abdu pamit ya. Jumatan. Iya, pasti mana? Di ambil anu. Ambil. Jangan di sini. Udah, ya udah. Maaf ya. Alhamdulillah. Baju itu loh. Ya udah. Saya belakangan aja enggak apa-apa. Saya udah banyak. Wes, tahu aja Bapak ini. Mau kemana? Jumatan di mana? Kira ini dari makan siang. Enggak ada. Memang sengaja dari makan siang. Mau Jumatan di mana? Oh, di masjid. Ya udah, Jumat. Saya tak pulang ya. Yuk, assalamualaikum. Siapa itu? Kamu harus selesaikan itu. Janjinya itu harus selesaikan itu. Kalau enggak ditinggalin tanda tangan kan itu. Harus sepakat. Oke lah ya, kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai.